Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan mulai kembali pembahasan salatul mukmin. Sekarang masuk ke dalam bab tentang salah satu dari syarat salat, yaitu masuknya waktu. Dan masuknya waktu ini kita sudah lewati waktu salat zuhur, dan kita akan masuk ke dalam waktu salat asar. Tapi sebelumnya saya mau sampaikan dulu pengumuman. Insyaallah pada bulan Ramadan yang akan datang akan diadakan kajian subuh selama kurang lebih 20 hari, mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 20, yang insya Allah di dalam kajian ini kita akan membahas 2 kitab ulama, yang kitab-kitab ini merupakan kitab-kitab dasar yang sangat penting untuk dipelajari, yaitu Al-Aqidah Al-Wasithiyah, Al-Aqidah Al-Wasithiyah dan Al-Ba'in An-Nawawi. Dan ditargetkan akan tamat buku ini, dan insya Allah yang akan membahasnya adalah saya. Dan bila nanti ternyata tidak selesai, misalnya karena ada umroh akhir Ramadan, maka insya Allah kajian akan diteruskan oleh Al-Ustadz Abu Yaman Hafizahullah. Jadi targetnya adalah tanggal 1 sampai tanggal 15 saya yang akan bahas, karena Ustadz Abu Yaman juga ada jadwal-jadwal di masjid-masjid lain. Sedangkan saya hanya ada di kajian ini saja 1 sampai 15. Dan Ustadz Abu Yaman akan melanjutkan mulai dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 20-nya. Bila bukunya belum selesai saya bahas sampai tanggal 15. Tempatnya adalah di Musola Imam Ahmad bin Hanbal di Kampung Timur, di dekat SMP Mufid. Dan karena musola ini kapasitasnya terbatas, maka pesertanya juga dibatasi dengan cara harus mendaftar. Pendaftaran baru akan dibuka mulai malam ini. Nanti insya Allah setelah selesai kita kajian di sini, nanti akan diturunkan meja. Teman-teman yang mau mengikuti kajian ini bisa mendaftar. Tetapi ada beberapa ketentuan. Pendaftaran untuk gelombang pertama dibuka hanya untuk 100 ikhwan dan 50 akhwat. Tapi kalau teman-teman ada istri di belakang, maka istrinya nanti waktu daftar bisa sekalian minta tolong didaftarkan oleh suaminya. Kemudian untuk teman-teman yang mengikuti kajian ini sampai selesai dan tamat, tidak ada yang bolong, akan diberikan sertifikat yang dituliskan di sertifikat tersebut telah menamatkan hadits arba'in dan aqidah al-wasithiyah. Untuk info lebih lanjut, teman-teman bisa baca di channel Telegram saya. Kemudian channel Telegram saya Muflis Fitra Official, atau bisa mendaftarkan diri nanti di meja kajian yang akan diletakkan di bawah tangga masjid nanti insya Allah. Oh iya, kajian ini kita umumkan pertama di kajian-kajian saya dulu, karena khawatirnya nanti kalau disebar di grup-grup, linknya nanti didapat oleh sebagian teman-teman yang tidak mengetahui bahwa kajian ini terbatas. Ya, terus banyak yang datang dalam keadaan nggak punya buku, kemudian nggak punya target untuk menamatkan. Sedangkan teman-teman yang memang sudah biasa ikut kajian, hari Senin, Selasa, Rabu, atau Ahad subuh, kita berasumsi teman-teman adalah orang-orang yang memang semangat belajar, dan bukan hanya hangat-hangat subuh Ramadan, tapi memang sepanjang tahun sudah biasa kajian,
maka kita mendahulukan teman-teman yang memang sudah biasa kajian. Ya, adapun yang hanya Ramadan saja munculnya, ya enggak apa-apa. Alhamdulillah masih ada semangat, tapi dia bisa mengikuti kajian di tempat lain bila terpaksa dia nggak bisa daftar karena tempat yang terbatas. Wallahu a'lam bishawab. Halaman berapa tadi? Halaman 219. Mari kita baca waktu salat asar. Di kitab asli ada di halaman 166 dan di buku teman-teman ada di halaman 219. Untuk mempersingkat waktu, kita dengarkan qari membacakan Indonesia, saya simak dari bahasa Arab. Silakan. Waktu salat yang kedua adalah waktu salat asar. Dimulai sejak keluarnya waktu zuhur, yakni jika bayangan segala sesuatu sama dengan tingginya, berarti telah masuk waktu salat asar. Hingga matahari menguning atau sampai bayangan segala sesuatu mempunyai panjang 2 kali lipat. Ya. Kita lihat di situ, waktu salat asar itu dimulai dengan habisnya waktu zuhur. Kalau kita lihat jam digital, maka mudah. Kalau ada aplikasi handphone yang nanti dia sholat asar azan sendiri handphonenya, maka ya nggak apa-apa. Tapi seperti yang saya gambarkan pada minggu lalu, ada pada sebagian tempat orang tak punya handphone, tidak ada aplikasi, tidak ada jam, dan hanya bisa mengandalkan matahari. Semisal orang yang berada di medan perang, tidak punya petunjuk waktu, kehabisan baterai handphonenya, tidak punya jam tangan misalnya. Kalau dia ingin mengetahui waktu salat asar, maka dia bisa mengandalkan bayangan atau mengandalkan matahari. Bila panjang sebuah benda sudah sama persis dengan panjang benda aslinya, bila bayangan semua benda, misalnya stabilo kita dudukkan di atas tanah, panjangnya sama persis dengan panjang si stabilo, berarti habislah waktu zuhur dan sudah mulai salat asar. Ya. Demikian disebutkan di sini, idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu dakhala waqtu salatil asar. Kapan selesainya waktu salat asar? Jawabannya adalah sampai dengan matahari menguning. Sampai dengan waktu matahari menguning. Tapi itu adalah waktu ikhtiar namanya. Nanti ada lagi waktu darurat, insya Allah akan dijelaskan. Kalau kita ingin tahu bagaimana matahari menguning lewat bayangan, maka kita bisa lihat kalau ada sebuah benda, bayangannya 2 kali lipat panjang aslinya, maka itu adalah akhir salat asar yang ikhtiar. Coba kita baca dulu. Lanjut. Waktu salat asar ini mendekati kuningnya matahari, tetapi waktu menguningnya matahari lebih lama. Diwajibkan mendahulukan salat sebelum matahari menguning. Ya. Wa yajibu an tuqaddima as-salatu qabla al-isfirar. Dan wajib agar salat itu didahulukan, dilaksanakan sebelum mataharinya menguning. Nah, anggap saja ya, kira-kira matahari menguning misalnya jam 6 sore. Anggap saja jam 6 sore dan waktu maghrib datang jam 6.15. Sebenarnya kita tidak boleh sholat asar lebih dari waktu itu. Meskipun maghrib masih 15 menitan. Kita dapati di sebagian tempat, saya yakin teman-teman kalau biasa kerja pasti punya teman kerja yang begitu. Yang kalau sholat asar itu jelang maghrib. Dia bilang nanti aja. Sampai waktu sholat, sampai waktu pulang selesai, orang udah pada pulang, dia masih main game atau dia masih ngerokok dulu, masih ngobrol-ngobrol dulu.
Baru kemudian jelang waktu maghrib baru kalang kabut. Orang ini sholatnya sah tapi berdosa. Sah tapi berdosa. Apa dalilnya dia sholatnya sah tapi berdosa? Nanti akan datang. Yang jelas harusnya sholat itu tidak boleh lebih dari matahari menguning. Nah, lanjut. Hal itu didasarkan pada hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Wa waqtul asri ma lam tasfarra syamsu. Artinya, waktu salat asar itu selama matahari belum menguning. Juga berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu tentang imamah Jibril untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Berdiri dan kerjakanlah salat asar." Beliau pun mengerjakan salat asar ketika bayangan segala sesuatu sama dengan panjangnya. Kemudian malaikat itu datang pada hari kedua seraya berkata, "Berdiri dan kerjakanlah salat asar." Beliau pun mengerjakan salat asar ketika bayangan segala sesuatu sama dengan 2 kali lipatnya. Yang demikian itu merupakan pilihan waktu. Ya. Itu distabiloi, dikasih garis bawah, dikasih highlight. Hadza waqtul ikhtiyar. Ini adalah waktu pilihan. Ini adalah waktu pilihan. Kalau di situ apa tadi? Ini adalah pilihan waktu. Salah. Itu adalah waktu pilihan. Ditukar kata-katanya. Jangan pilihan waktu. Pilihan waktu diganti menjadi waktu pilihan. Atau pakai bahasa Arab, waktu ikhtiar. Waktu apa? Waktu apa teman-teman? Waktu ikhtiar. Maksudnya itu begini, coba perhatikan. Anggap saja kita di sini sholatnya mulai dari jam 4 sampai jam 6.15. Waktu menguning anggap saja jam 6. Anggap saja jam 6. Maka kita berada pada waktu ikhtiar mulai dari jam 4 sampai jam 6. Mulai dari jam 6 sampai jam 6.15 itu namanya waktu darurat. Apa namanya? Waktu darurat. Belum selesai. Perhatikan dulu. Maka mulai dari jam 4 sampai dengan jam 6 itu adalah waktu ikhtiar. Kita bisa sholat asar di waktu tersebut dan kita bisa memilih waktunya. Dengan catatan misalnya kita di rumah untuk perempuan. Tapi kalau kita laki-laki dengar sholat asar dikumandangkan azannya, nggak boleh kita bilang nanti aja waktu ikhtiar kan masih panjang. Kita harus datang ke masjid. Bisa dipahami ini? Mulai dari jam 6 sampai jam 6.15 yang kita katakan waktu darurat, itu hanya boleh sholat asar di waktu tersebut apabila ada uzur. Bila tanpa uzur maka berdosa dan sholatnya sah. Contoh, seperti yang pernah terjadi di sebagian sahabat Nabi, mereka nggak sempat sholat asar gara-gara peperangan. Belum sempat sholat asar. Bahkan mengerjakannya akhirnya diqadha di waktu maghrib. Ini waktu darurat karena peperangan. Adapun karena kerjaan, nanti dulu masih tanggung, masih ada laporan. Tunggu masih meeting dulu. Nantilah gampang itu sholatnya. Masih waktunya masih panjang kok. Maghrib masih jam 6:30. Diremehkan waktu sholat asarnya sehingga masuk waktu darurat. Padahal tidak darurat, maka orangnya, saya bilang tadi apa? Sholatnya sah, tapi berdosa. Kita hanya boleh sholat di waktu darurat bila darurat. Sama nanti sholat isya. Sholat isya itu ada waktu ikhtiar, ada waktu darurat. Tidak boleh sholat isya di waktu darurat kecuali darurat. Ada sebagian orang misalnya pergi sholat maghrib. Habis sholat maghrib dia pergi ke lapangan futsal. Tidak sholat isya. Meskipun di sebelahnya lapangan futsal ada masjid. Dia bilang gampang, waktu isya masih panjang sampai subuh. Akhirnya futsal selesai jam 10.
Ngopi-ngopi jam 12. Kemudian buka Instagram, YouTube, Facebook sampai jam 3. Habis jam 3 baru sholat Isya. Maka orang ini mengerjakan sholat Isya di waktu darurat, bukan darurat. Maka sholatnya sah, tapi coba dibaca lanjutannya. Tadi sudah dikasih tanda ya, waktu ikhtiar. Lanjut. Yang demikian itu merupakan waktu pilihan atau waktu ikhtiar sejak bayangan segala sesuatu sama dengan panjangnya sampai matahari menguning. Adapun pada waktu darurat adalah jika matahari telah menguning sampai matahari terbenam. Ya, ini di highlight. Adapun waktu darurat, kapan itu? Faidas farratis syamsu ila ghurubis syams. Mulai dari matahari menguning sampai dengan terbenamnya matahari. Tidak boleh sholat di waktu darurat kecuali darurat. Lanjut. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mendapatkan 1 rakaat sholat subuh sebelum matahari terbit, berarti dia telah mendapatkan sholat subuh secara penuh. Dan barang siapa mendapatkan 1 rakaat asar sebelum matahari terbenam, berarti dia telah mendapatkan sholat asar sepenuhnya. Jika hal itu disengaja, dia pun akan mendapatkannya. Hanya saja dia berdosa. Ya, itu di highlight lagi. Faida wa idza kana muta'ammidan faqad adrakal waqta ma'al itsm. Dan apabila dia sengaja untuk sholat di waktu darurat, padahal tidak darurat, maka dia sudah dikatakan telah mendapatkan waktu asar. Artinya waktu asarnya, sholat asarnya sah, tapi dia berdosa. Apa dalilnya? Hal itu didasarkan pada sabda Nabi SAW. Yang demikian itu merupakan sholat orang munafik. Dia duduk-duduk mengawasi matahari, hingga jika matahari itu di antara kedua tanduk syaitan atau hampir terbenam, dia berdiri mengerjakan sholat 4 rakaat dengan sangat cepat, seperti burung mematuk dalam rakaat itu. Dia tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Nabi SAW mengatakan tentang orang yang sholat di waktu darurat, bukan darurat. Sholatnya waktu darurat tapi alasannya nggak darurat. Menyengaja untuk memperlambatkan waktu sholat, yaitu sholat asar, kata Nabi SAW, tilka sholatul munafik. Inilah sholat asar yang memang senantiasa diremehkan oleh orang-orang munafik. Ketika Nabi SAW mengatakan munafik, itu menunjukkan celaan. Yang celaan ini celaan tegas. Di situ ada isyarat adanya dosa bagi siapa yang melakukannya. Karena dicap apa? Dicap munafik. Ya, diberikan oleh Nabi SAW. Kenapa kok mereka dicap orang munafik? Ya jilisu yarqabu syamsa hatta idza kana baina qarnay syaitan qama fa naqaraha arba'a. Mereka itu senantiasa nunggu-nunggu, duduk-duduk, maksudnya nyantai-nyantai. Ditunggu-tunggu sholat asar itu, nanti tunggu matahari berada di antara 2 tanduk syaitan, baru mereka mau pergi sholat. Apa kondisinya mereka ketika mereka sholat dalam keadaan sudah jelang maghrib itu? Sebagaimana kita lihat di mal-mal, di bengkel-bengkel, di tempat kerja. Orang-orang yang tidak mengerti agama, yang tidak belajar agama, di mana mereka kalau sholat asar udah jelang maghrib, kayak gini bentuknya. Qama fa naqara arba'a. Mereka sholat, tapi kondisinya seperti burung mematuk. Apa maksudnya? Ngebut. Takduk, 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 takduk. Belum selesai apa nih? Punggungnya rata untuk ruku, bangkit. Belum badannya tegak lurus untuk berdiri, sujud. Jidatnya baru nempel, belum berapa detik. Bangkit lagi. Sebagaimana kita sering lihat. Kamu mau lihat banyak di mal-mal. Ya. Kemudian ditambah celaannya, la yadhkurullaha fiha illa qalila. Dan orang-orang yang suka ngebut-ngebut sholat asar sudah jelang maghrib itu tidak pernah menyebut nama Allah, tidak pernah berzikir di dalam sholatnya kecuali hanya sedikit. Nah. Terus bagaimana kalau ada darurat? Silakan. Namun jika hal itu terjadi karena lupa atau tertidur, dia telah mendapatkan sholat itu dan menunaikannya pada waktunya. Ada daruratnya, yaitu
tidak sengaja ketiduran. Tapi ingat, tertidur yang tidak sengaja itu bukan rutinitas. Misalnya kita punya kebiasaan tidur siang, tapi kita sudah pasang alarm. Alarm kita misalnya paling mentok asar, ya, azan asar, kita sudah bangun. Kita sudah terbiasa pakai alarm. Tapi anggaplah waktu itu kita sangat capek. Kita begadang karena ada sebuah keperluan. Habis sholat subuh kita lanjut kerja. Kita nggak tidur lagi. Siangnya sangat mengantuk, ngantuk berat. Kita sudah pasang alarm. Kita nggak lihat ternyata baterainya tinggal 2. Ya. Nggak lama handphonenya mati. Baru terbangun jam 6. Ya. Maka orang seperti ini sholatnya sah dan tidak berdosa karena tertidur. Tapi kalau dia selalu seperti itu, dia bilang, aku tuh ketiduran terus sih. Ketiduran tapi terus. Berarti orang ini memang tidak perhatian dengan sholatnya. Dan orang yang tidak perhatian dengan sholatnya, sebagaimana kata Allah di surat Al-Ma'un, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang-orang yang sholat, yaitu yang lalai dari sholatnya. Makanya ketidurannya pakai kata terus. Aku ketiduran terus. Itu namanya bukan ketiduran, tapi memang kamu lalai dari sholatnya. Sekarang yang ketiga, yaitu sholat maghrib. Silakan. Waktu yang ketiga adalah waktu sholat maghrib. Dimulai sejak matahari terbenam sampai terbenamnya syafaq atau teja merah. Hal itu didasarkan pada hadis Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu, waktu sholat maghrib adalah selama syafaq belum hilang. Yang lebih afdal adalah sholat di awal waktu. Hal itu didasarkan pada hadis Jibril radhiyallahu anhu tentang imamah Jibril bagi Nabi SAW. Jibril pernah mendatangi beliau pada waktu maghrib seraya berkata, berdiri dan kerjakanlah sholat maghrib. Beliau SAW pun mengerjakan sholat maghrib ketika matahari terbenam. Ya. Ketika matahari terbenam, maka itu sudah waktu maghrib. Meskipun langitnya masih agak terang. Meskipun langitnya masih agak terang. Ada penguatnya begini. Riwayat Nabi SAW pergi di bulan Ramadan bersama sebagian rombongannya. Kemudian Nabi SAW minta diturunkan makanan untuk buka puasa. Maka di antara sahabat ada yang bilang, ya Rasulullah, langitnya masih terang. Maka Nabi bilang, turunkan makanannya. Kita mau buka puasa. Sampai 3 kali dia bilang, ya Rasulullah, tapi langitnya masih terang. Ya. Ini menunjukkan bahwa waktu maghrib itu adalah dengan terbenamnya matahari meskipun masih agak terang. Dan ini yang membedakan antara kaum muslimin Ahlus Sunnah dengan orang-orang Syiah. Salah satunya adalah soal waktu buka puasa. Kalau orang-orang muslim Ahlus Sunnah, maka dia sudah berbuka puasa manakala datang waktu maghrib, meskipun langitnya masih terang. Sedangkan sebagian orang-orang Syiah, mereka tidak mau berbuka puasa sebelum langitnya gelap gulita. Jadi kalau kita buka puasa begitu di kantor, kok ada teman yang kita udah makan dari tadi tapi kok dia nggak mau, dia bilang nanti aja. Kapan kamu buka puasanya? Tunggulah nanti ada bintang mata. Kalau langitnya sudah hitam, maka ini bisa tertuduh apa? Tertuduh Syiah. Kalau dia menunggu buka puasa itu tunggu langitnya gelap, maka ini bisa dicurigai Syiah. Ada pun yang buka puasa sebelum matahari terbenam, maka ini anak-anak. Dan puasanya tidak sah. Puasanya tidak sah. Meskipun tinggal 1 menit lagi. Nah. Lanjut. Kemudian Jibril mendatangi beliau lagi pada hari kedua pada waktu maghrib yang sama dengan sebelumnya. Serta berdasarkan pada hadis Rafi' bin Hudayj
radhiyallahu anhu, dia bercerita, kami pernah mengerjakan salat maghrib bersama Nabi SAW. Lalu salah seorang di antara kami pergi dan sesungguhnya dia dapat melihat tempat jatuhnya anak panah. Maksudnya belum gelap. Saya pernah mendengar yang mulia Al-Alamah Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah berbicara tentang hadis ini. Afwan, coba ulang sedikit riwayat tadi dari Rafi' bin Khadij. Kami pernah mengerjakan salat maghrib bersama Nabi SAW. Lalu salah seorang di antara kami pergi dan sesungguhnya dia dapat melihat tempat jatuhnya anak panah, yakni belum gelap. Ya. Ini penguat yang saya katakan tadi. Maghrib itu adalah dengan terbenamnya matahari meskipun langitnya belum gelap. Lanjut. Saya pernah mendengar yang mulia Al-Alamah Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah berbicara tentang hadis ini. Beliau mengatakan, hadis ini menunjukkan bahwa bersegera mengerjakan salat maghrib merupakan sunnah yang sudah tetap. Hal itu tidak menunjukkan bahwa waktu salat maghrib adalah satu waktu atau sekali salat. Tetapi akhir waktu salat maghrib adalah terbenamnya syafaq merah. Yang sunnah dikerjakan adalah mengerjakan salat 2 rakaat setelah adzan dikumandangkan, baru kemudian mengerjakan salat maghrib. Hal itu didasarkan pada hadis Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani radhiyallahu anhu. Dari Nabi SAW beliau bersabda, kerjakanlah salat sebelum salat maghrib. Tapi ini nanti kita detailkan kalau kita sudah masuk ke dalam bab salat-salat sunnah saja. Gak usah dulu disinggung di bab ini, takut memperlebar pembahasan. Nanti tunggu salat-salat sunnah datang baru kita detailkan. Dan bab-bab tentang salat-salat sunnah insya Allah kira-kira 3 tahun lagi. Masih lama. Lanjut. Setelah ketiga kalinya beliau bersabda, bagi yang menghendaki. Yang demikian itu karena beliau khawatir orang-orang akan menganggapnya sebagai sunnah. Ya, ini hal yang wajib dan menjadi kebiasaan yang mereka tidak mau meninggalkannya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Nabi SAW pernah mengerjakan salat 2 rakaat sebelum salat maghrib. Dalam hadis Anas radhiyallahu anhu disebutkan, pada masa Rasulullah SAW, kami pernah mengerjakan salat 2 rakaat setelah matahari terbenam dan sebelum salat maghrib. Anas radhiyallahu anhu juga bercerita, kami tiba di Madinah, tiba-tiba muadzin mengumandangkan adzan salat maghrib. Para sahabat pun bergegas mendatangi sisi masjid, lalu mereka mengerjakan salat 2 rakaat sampai-sampai ada orang asing masuk masjid dan mengira bahwa salat maghrib telah dikerjakan karena banyaknya orang yang mengerjakan salat sunnah 2 rakaat tersebut. Ya. Oh, mungkin saya catat saja di situ ya. Catatannya gini. Tidak mengapa langsung iqamat bila ada kebutuhan. Tidak mengapa langsung iqamat setelah azan maghrib bila ada kebutuhan. Tidak mengapa langsung iqamat maghrib bila ada kebutuhan. Tapi jangan dijadikan jangan dijadikan standar waktu maghrib, dalam kurung selalu begitu ya, selalu begitu. Jangan dijadikan standar dalam kurung selalu seperti itu. Pak, paham maksud saya? Jangan dijadikan tata aturannya DKM. Kalau seandainya habis azan kemudian mau langsung iqamat, misalnya karena jamaahnya sudah penuh, kayaknya kalau ditunggu lama lagi itu kasihan di luar, sudah mau hujan lagi atau bahkan sudah rintik-rintik, ayo sudah kita segera iqamat biar cepat selesai gantian sama yang di luar. Maka tidak apa-apa karena ada kebutuhan. Tapi kalau dijadikan standar waktunya DKM,
DKM membuat aturan setiap habis sholat azan maghrib langsung iqamat, maka ini kesalahan. Kenapa? Karena di antara azan dan iqamat itu ada kesempatan untuk sholat, sebagaimana tadi sempat disinggung. Ya, jadi jangan dijadikan sebuah tata aturan. Muazzin selalu iqamat maghrib langsung setelah azan, sebagaimana di salah satu masjid besar di Balikpapan beberapa tahun yang lalu. Ya, ada sebagian muazzinnya yang pokoknya selesai dia mundur dari mic-nya azan, muazzin, dia mundur ke shaf langsung iqamah. Dan selalu dijadikan seperti itu. Maka ini kesalahan sebenarnya. Apa sih yang dikejar? Apa yang dikejar? Mau buru-buru seperti itu, apa yang mau dikejar? Kita cukuplah kerja itu mulai dari pagi sampai sore jam 4, jam 5. Setelah itu kan kita waktunya untuk istirahat, waktunya untuk ibadah. Bila maghrib pun dikejar-kejar seperti itu, sehingga setelah selesai azan langsung iqamat, misalnya dengan alasan karena pekerjaan, karena meeting, maka kita katakan Anda orang-orang yang terlalu mengejar dunia. Tidak bisa mengatur dunia, Anda diatur dunia. Sampai untuk urusan sholat pun harus mempertimbangkan pekerjaan. Lanjut. Hal tersebut menunjukkan bahwa sunnah ini telah ditetapkan melalui lisan, perbuatan, sekaligus kesepakatan. Hadis-hadis tersebut Maaf, diganti terjemahannya. Hada yadullu anna hadhihi sunnata thabatat bil qawli wal fi'l wat taqrir. Ini menunjukkan bahwa sunnah tersebut, maksudnya sunnah qabliyah, qabliyah maghrib, masih dalam kurung. Ini menunjukkan bahwa sunnah tersebut, sunnah apa maksudnya? Qabliyah maghrib, itu telah tetap, telah sabit dengan perkataan Nabi, perbuatan beliau, dan ketetapan beliau. Kalau di situ kan antum diterjemahkan apa? Kesepakatan. Ya, tidak ada yang menyepakati. Ini takrir. Takrir itu bukan kesepakatan Nabi dengan siapapun. Takrir itu ketetapan Nabi. Nabi yang menyetujuinya. Kalau kesepakatan itu ijma'. Dan di sini bukan ijma', di sini namanya takrir. Takrir itu ketetapan Nabi. Coba diulang. Hal tersebut menunjukkan bahwa sunnah ini, maksudnya qabliyah maghrib, telah ditetapkan melalui lisan, perbuatan, sekaligus ketetapan Nabi. Ya, sekaligus ketetapan Nabi. Bukan kesepakatan. Kesepakatan itu ada beberapa orang menyepakati bareng gitu. Lanjut. Hadis-hadis tersebut di atas menunjukkan bahwa yang sunnah dikerjakan. Sabar. Saya tandai dulu. Salah terjemah. Lanjut. Hadis-hadis tersebut di atas menunjukkan bahwa yang sunnah dikerjakan adalah segera mengerjakan salat maghrib setelah mengerjakan 2 rakaat salat sunnah setelah adzan dikumandangkan. Sedangkan waktu antara adzan dan iqamah itu sangat pendek. Waktu salat Isya. Yang keempat adalah waktu salat Isya. Dimulai dari terbenamnya syafaq sampai pertengahan malam. Sedangkan waktu darurat adalah sampai terbit fajar. Ya. Waktu salat Isya min ghurubi syafaqil ahmar, mulai dari terbenamnya mega merah atau syafaq merah sampai dengan pertengahan malam. Kasih catatan karena tidak ada di situ. Catatannya adalah itu, ya ini waktu ikhtiar, sama kayak tadi. Itu waktu ikhtiar. Apa itu waktu ikhtiar? Waktu pilihan.
Waktu pilihan artinya kita bisa pilih kita mau sholat di antara waktu tersebut. Kecuali apa tadi saya beri catatan? Kecuali laki-laki dengar azan. Kalau laki-laki dengar azan, dia bilang, waktu ikhtiar itu panjang, masih sampai setengah malam, gampanglah. Padahal dengar azan, maka sholatnya sah, tapi pendapat yang lebih kuat dia berdosa karena tidak mendatangi azan. Coba dilihat setengah malam itu seperti apa? Beri catatan di situ. Setengah malam itu adalah subuh kurang maghrib bagi 2. Subuh kurang maghrib bagi 2. Nulisnya pakai matematika ya. Gini, subuh kurang maghrib per 2 gitu. Kayak apa tuh? Subuh kurang maghrib bagi 2. Waktu subuh jam berapa? Anggap saja jam 5. Waktu maghrib jam berapa? Anggap saja jam 6. 5 kurangi 6. Nah, bagi 2. Berapa itu? 5 minus ya. Ada yang bilang minus. 5 kurang 18. Berapa itu? Nah, bagi 2-nya berapa? Setengah 12 misalnya. Itu namanya sampai setengah malam. Berarti waktu ikhtiarnya Isya mulai dari pertama kali waktu salat Isya jam berapa itu? 19.41. Ya, 19.41 sampai setengah 12 malam. Itu adalah waktu ikhtiar. Kita sholat di waktu ikhtiar. Misalnya kita sedang sakit di rumah atau istri kita di rumah. Selesai dari setengah malam sampai dengan datangnya waktu subuh itu namanya waktu darurat. Diberi catatan di sini. Adapun waktu darurat adalah ila tulu'al fajr, sampai dengan terbitnya fajar. Catatannya apa tadi? Tidak boleh sholat di waktu darurat kecuali darurat. Bila ada orang sengaja untuk mengakhirkan Isya di waktu darurat padahal tidak darurat, maka orang ini sholatnya sah tapi bisa jadi berdosa. Dan itu catatannya. Banyak dulu orang-orang yang mengatakan sholat Isya itu bisa sampai sholat subuh kok. Iya betul. Tapi orang tidak paham bahwasanya itu adalah waktu darurat. Bukan waktu ikhtiar. Bukan waktu ikhtiar mulai dari sholat Isyanya masuk sampai subuh terus kita mau sembarang di waktu itu. Bukan. Di antara waktu ini ada dibelah 2 lagi. Sampai setengah malam itu namanya waktu ikhtiar. Mulai dari tengah malam sampai subuh itu namanya darurat. Ya. Dan dulu saya kecil saya pernah dapati sebagian keluarga saya. Ada yang kalau nantilah kita jalan-jalan aja dulu. Soalnya kan sudah mau lebaran. Jadi habis pergi maghrib, habis sholat maghrib, ngapain? Makan dulu. Habis itu ke mall. Ya kan? Nggak sholat taraweh. Isyanya bagaimana? Dia bilang nanti aja kalau pulang. Tapi karena sudah capek di matahari, nah itu masih ada. Capek di matahari, keliling-keliling begitu kan, pilih-pilih sepatu. Ya. Yang dipilih buat sekian keluarganya. Sampai akhirnya pulang capek sudah. Dia bilang nanti aja jelang sholat subuh. Jelang sholat subuh sambil nunggu sahur baru pergi sholat Isya. Maka orang ini berdosa. Nah, ikut Mia belajar Islam jadi lebih mudah dan makin yakin. Kita belajar dari yang paling dasar, yang paling utama, dan yang paling kita butuhkan. Mufid Islamic Academy atau MIA adalah sebuah program pembelajaran Islam melalui pembahasan kitab-kitab para ulama yang dibahas secara terstruktur dan berjenjang. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenali agama kita lebih dalam dengan belajar di Mufid Islamic Academy. Anda ingin belajar agama runut dari dasar, akan tetapi terkendala dengan pekerjaan usia? Jangan khawatir, bergabunglah bersama MIA. Dengan belajar di MIA,
Anda akan mendapatkan metode yang mudah untuk difahami dan Anda bisa belajar kapan dan dimanapun Anda berada, akan tetapi tetap ilmiah. Barakallahu fikum. Mari kita selesaikan sholat isya ini karena tinggal sedikit lagi dan tidak usah disyarah terlalu panjang. Kita targetkan selesai sholat isya. Hal itu didasarkan pada hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, waktu sholat isya itu sampai paruh malam yang pertengahan. Juga berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu tentang imamah Jibril untuk Nabi SAW. Dia bercerita, Jibril mendatangi Nabi pada waktu sholat isya, seraya berucap, berdiri dan kerjakanlah sholat isya. Beliau pun mengerjakan sholat isya ketika syafaq terbenam. Kemudian pada hari kedua, Jibril mendatangi beliau pada saat pertengahan malam telah berlalu, dan beliau pun mengerjakan sholat isya. Adapun waktu setelah pertengahan malam sampai terbit fajar merupakan waktu darurat bagi orang yang lupa atau tertidur. Hal itu sesuai dengan hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, ketahuilah bahwasanya tidur itu tidak berarti menyia-nyiakan salat, tetapi yang berarti menyia-nyiakan salat adalah orang yang tidak mengerjakan salat sampai masuk waktu salat yang lain. Barang siapa mengerjakan hal tersebut, hendaklah dia mengerjakannya ketika dia teringat padanya. Ya. Untuk yang waktu darurat, maka ini bisa sholat di situ kalau memang ada darurat. Anggap saja peperangan, kerusuhan kampung, bencana alam, kebakaran, dan seterusnya. Begitu juga orang yang ketiduran atau tertidur. Misalnya tidak sengaja dia tertidur habis maghrib karena dia sendirian di kos, misalnya dia capek, tertidur, baru dia terbangun jam 2, maka dia bisa sholat isya di waktu tersebut. Adapun orang-orang yang menyengaja untuk mengakhirkan waktunya, maka ini disebut dengan tafriq, orang-orang yang menyepelekan sholat. Lanjut. Berkenaan dengan waktu sholat isya, maka yang afdal adalah mengakhirkannya dengan syarat tidak boleh lewat waktu jika itu tidak memberatkan. Ya. Disunahkan untuk mengakhirkan sholat isya selama tidak memberatkan. Ya. Tapi dengan catatan, ini bisa dilakukan misalnya untuk laki-laki yang di rumah sendirian, misalnya karena sakit, atau misalnya hujan deras, tidak bisa pergi ke masjid, atau istri kita di rumah. Adapun kalau kita dalam kondisi normal, kita dengar azan isya, maka kita wajib datangi sholat isya, dan tidak boleh kita di rumah aja. Sunnahnya kan mengakhirkan sholat isya, padahal kita laki-laki dan bisa ke masjid. Lanjut. Jika dalam rombongan perjalanan atau berada di pedalaman atau pedesaan, mengakhirkan waktu salat isya adalah lebih baik jika hal itu tidak memberatkan seorang pun dari mereka. Ya, dan catatan selama tidak menimbulkan fitnah. Catat di situ. Selama tidak menimbulkan fitnah. Seperti sebagian warga kampung, karena di sana mungkin jarang ada yang berdakwah. Kalaupun ada dakwah, hukum-hukum umum saja, jarang dijelaskan tentang sunnah-sunnah. Mereka tidak mengerti kalau ternyata ada yang namanya mengakhirkan salat isya. Ya, lalu kemudian kita dakwah di situ, kita bikin kajian sampai lewat iqamat isya, kita lanjut lagi sampai jam 8:30, sampai jam 9. Masyarakatnya protes. Habis itu besok-besok di demo, nggak boleh kajian lagi. Dianggap aliran sesat, maka kan jadi fitnah. Maka mendingan ketika iqamat, ya sudah, berhenti dulu, sholat isya dulu, setelah isya baru lanjut lagi bagi yang mau. Kecuali kalau di masjid memang sudah biasa, seperti di masjid ini kadang-kadang saya lewat 2-3 menit, bahkan pernah lewat 5 menit, dan tidak diberhentikan insya Allah. Alhamdulillah. Lanjut. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia bercerita, pada suatu malam Nabi SAW tidak tidur sampai seluruh malam berlalu dan jamaah masjid tertidur. Kemudian beliau keluar dan mengerjakan sholat isya dan mengerjakan sholat seraya bersabda, sesungguhnya inilah waktu sholat isya yang sebenarnya. Andaikan aku tidak khawatir akan memberatkan umatku. Ini dalil yang menunjukkan bahwa akhir waktu sholat isya adalah waktu terbaik. Rasulullah SAW sendiri senantiasa memperhatikan untuk senantiasa memberi yang teringan bagi umatnya.
Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, salat Isya itu terkadang disegerakan dan terkadang diakhirkan. Jika beliau melihat mereka telah berkumpul, beliau menyegerakannya. Dan jika beliau melihat belum berkumpul, beliau mengakhirkannya. Untuk memperlihatkan perlunya memelihara waktu Isya, Nabi SAW tidak suka tidur sebelum mengerjakan salat Isya. Di dalam hadis Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu, Rasulullah suka mengakhirkan salat Isya yang kalian sebut dengan atamah, dan beliau tidak suka tidur sebelumnya dan berbicara setelahnya. Saya pernah mendengar dimakruhkan tidur sebelum Isya karena khawatir bablas. Lanjut. Saya pernah mendengar Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah mengatakan, dimakruhkan tidur sebelum salat Isya karena tidur bisa menghilangkan salat Isya. Dimakruhkan juga berbincang-bincang setelahnya karena perbincangan seringkali melupakan salat subuh. 6. Selesailah untuk pembahasan salat Isya. Insyaallah di waktu yang akan datang, di pertemuan yang akan datang, insyaallah kita akan lanjutkan untuk salat subuh. Sebelum saya tutup, saya ingatkan nanti setelah salat ada pendaftaran untuk kajian subuh Ramadan. Silakan kalau mau mendaftar. Kemudian satu lagi, bila jamaah di rumah punya buku ensiklopedia salat jilid 1 sampai 3 lengkap, tapi tidak punya rumah-rumahannya seperti yang ada di situ, maka nanti setelah selesai salat Isya boleh minta itu rumah-rumahan kayak gitu tuh. Ada rumah-rumahannya buat yang punya satu set. Tapi itu terbatas ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.